Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Bu Melisa akan menjelaskan tentang peristiwa bagaimana siklus air tanah itu terjadi. Yang pertama, peristiwa air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Yang ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, Umel akan menjelaskan menggunakan gambar. Yang pertama, air akan mengalami penguapan yang biasa disebut dengan proses evaporasi. Kemudian yang kedua yaitu proses kondensasi, pengendapan air yang menguap menjadi awan. Yang selanjutnya awan akan tertiup angin. Proses selanjutnya yaitu presipitasi. Air yang tadi menguap menjadi awan turun ke tanah melalui air hujan. Air hujan turun ke tanah, masuk ke tanah melalui celah atau pori-pori yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, kesimpulannya siklus air tanah yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan yang disebut dengan proses evaporasi, dan air kembali turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian air turun kembali masuk ke tanah melalui celah atau pori-pori. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Umel akan jelaskan juga faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktor yang pertama yaitu faktor alam, kondisi tanah dan kondisi iklim. Yang kedua yaitu faktor kegiatan manusia. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Apabila kita melakukan penebangan secara liar, air hujan tidak akan bisa disimpan di tanah menjadi sumber air. Yang kedua, pembukaan lahan perumahan perindustrian. Yang ketiga, pembangunan jalan menggunakan beton atau aspal, sehingga menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Sebagai manusia yang bijak, kita harus selalu menjaga dan tidak boros dalam menggunakan air. Yang kedua, mengurangi sampah atau limbah. Apabila kita memproduksi sampah limbah yang sangat banyak, air bersih akan menipis. Yang selanjutnya, menanam pohon atau penghijauan. Setelah penebangan pohon, selalu lakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Pesan Umel, lindungi bumi kita dari kerusakan yang dilakukan manusia. Cukup materi siklus air tanah yang Umel sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.